Oke, assalamualaikum. Kabar baik untuk kita semua tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan bersama-sama membahas mengenai penyajian laporan keuangan. Bagaimana sih menyusun laporan keuangan? Di sini sudah ada satu set soal yang nanti akan kita jadikan bahan untuk kita mengerjakan menyusun laporan keuangan. Namun sebelumnya, saya refresh ulang bahwasanya yang namanya laporan keuangan itu ada 5 macam atau itemnya ada 5. Yang pertama adalah income statement atau laporan laba rugi. Yang kedua adalah laporan perubahan modal atau statement of changes in equity. Kemudian yang ketiga neraca atau balance sheet atau statement of financial position. Yang ketiga. Lantas yang keempat adalah laporan arus kas atau statement of cash flow. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement. Oke, sebelum kita mulai mengerjakan, ada baiknya kita tahu bagaimana sih cara mengerjakan satu soal terutama akuntansi yang baik, yang benar jawabannya dan juga baik serta komprehensif. Oke. Ada 3 tahap atau 3 langkah untuk kita mengerjakan soal-soal akuntansi. Seperti dulu ketika kita di bangku SMA atau SMP, kemudian belajar matematika atau fisika atau kimia, itu kan kita diajari oleh guru-guru kita, itu kalau menjawab soal itu yang sistematis. Nah, kalau kita belajar akuntansi ya sama saja. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, kita baca soalnya, kemudian dari hasil pembacaan soal itu kita harus dapat menangkap poin-poin apa, hal-hal apa, atau informasi apa sajakah yang ada di dalam soal itu. Dan itu harus kita catat. Itu langkah yang pertama. Jadi kita pahami informasi penting atau hal-hal penting yang ada diketahui di soal yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah kita harus paham apa sih yang ditanya, apa sih yang dikehendaki oleh soal tersebut. Sehingga kita jangan sampai gagal paham. Nanti kalau kita keliru menafsirkan pertanyaan soal, maka pasti jawaban kita akan keliru. Jadi pahami yang dimaui, yang ditanya oleh soal itu apa. Itu langkah yang kedua. Dan langkah ketiga yang terakhir adalah kita menjawab soal dengan lengkap, dengan komprehensif. Jangan sampai tercecer langkah-langkahnya dalam pengerjaan soal itu. Kenapa Pak demikian? Karena kalau kita mengerjakan soal itu dengan runut, dengan komprehensif, dengan lengkap, maka orang lain yang membaca pekerjaan kita, yang membaca jawaban kita itu tidak perlu nanya lagi, tidak usah nanya lagi kepada orang lain, dia sudah paham. Oh, ternyata jawabannya sekian, langkah pengerjaannya seperti ini. Gitu ya. Jadi ada 3 tahap tadi. Nah, 3 tahapan tadi, 3 langkah tadi akan kita aplikasikan dalam mengerjakan soal ini. Oke. Nah, ini soalnya ada 1 halaman UD seberang abadi. Nah, sekarang saya akan kerjakan dalam bentuk Excel dengan bantuan Excel. Maka step yang pertama tadi adalah saya akan merangkum hal-hal apa saja yang diketahui di dalam soal tersebut. Oke, saya tulis di sini ya. Kita baca. Berikut ini adalah data saldo awal dan rangkuman atau summary transaksi untuk periode bulan Oktober tahun 2019 di UD Seberang Abadi. Oke, ini perusahaannya namanya UD, Usaha Dagang Seberang Abadi. Kemudian dari sini kita tahu bahwasanya periode pencatatan, periode pelaporan itu adalah periode untuk bulan Oktober tahun 2019. Kita catat di sini ya. Jadi yang pertama poin penting yang kita ketahui di situ periodenya adalah bulan Oktober. Oktober itu berarti dimulai dari tanggal 1 dan akan berakhir tanggal 31 Oktober.
Oke, ini poin pertama yang diketahui di soal. Kemudian kita lihat yang kedua, apa sih yang dapat kita ambil poin penting dari soal ini. Kemudian ada kata-kata saldo awal atau beginning balance adalah saldo awal setiap akun di UD Seberang Abadi pada tanggal 1 Oktober 2019. Kita lihat di bawah ini ada tabel, kemudian ini akun-akun, terus ada saldo awal yaitu tanggal 1 Januari tahun 2019, ini saldo awal semua akun. Oke. Kemudian kolom berikutnya ada pergerakan transaksi selama Oktober. Nah, pergerakan transaksi selama Oktober ini kalau dulu kita belajar matematika atau fisika itu namanya delta. Atau ketika kita belajar akuntansi itu namanya adalah mutasi. Oke. Nah, mutasi atau perubahan atau delta itu bisa naik, bisa turun, bisa juga tetap. Ya, ambil contoh di sini wages payable. Wages payable pada tanggal 1 Oktober saldo awalnya 6 juta. Kemudian diinformasikan di soal di sini ada pergerakan. Pergerakannya apa? Pergerakannya adalah naik, berarti bertambah. Besaran naik atau turunnya, kalau ini besaran naik untuk wages payable adalah 3 juta. Sehingga nanti kita tahu saldo akhirnya adalah 6 juta ditambah 3 juta sama dengan 9 juta. Kemudian ambil contoh yang lainnya, supplies. Supplies saldo awalnya 500.000. Kemudian ada pergerakan turun. Artinya saldo awal 500.000 ini bergerak turun sebesar 200.000 sehingga saldo akhirnya tentunya adalah 500.000 minus 200.000 sama dengan 300.000 dan seterusnya. Maka poin penting yang kita catat adalah ada saldo awal untuk setiap akun. Terus yang ketiga, informasi yang kita dapatkan pula adalah pergerakan atau mutasi untuk tiap akun. Pak, saldo akhirnya tidak diketahui. Oh tidak, saldo awalnya kan tadi tidak ada diketahui di soal. Namun kita bisa mengerjakannya nanti. Oke. Lalu kita lihat keterangan berikutnya. Akun-akun di UD Seberang Abadi tersebut belum diurutkan berdasarkan letaknya atau belum dikelompokkan apakah akun-akun tersebut itu masuk ke kelompok aset ataukah liability, ataukah equity, ataukah revenue, ataukah expense. Jadi ini si pembuat soal ngacak. Jadi cash dicampur dengan expense misalkan. Tidak urut gitu loh ya. Tidak urut, ini aset kelompok aset sendiri, liability kelompok liability sendiri, expense kelompok expense sendiri. Tidak demikian. Tapi itu tidak ada menjadi masalah ya. Tidak akan menjadi masalah. Yang jelas kita harus paham mana akun-akun yang merupakan kelompok aset, mana akun-akun yang merupakan kelompok liability, dan mana akun-akun yang merupakan kelompok equity dan revenue dan expense. Kenapa kita perlu tahu itu? Karena nanti akan berguna dalam kita menyusun laporan keuangan. Yang namanya aset tentunya dia akan masuk di neraca. Yang namanya kelompok akun liability tentunya dia akan masuk ke neraca. Untuk akun-akun yang termasuk ke dalam kelompok expense tentunya dia akan masuk ke income statement dan seterusnya. Oke? Jadi saya rasa itu poin-poin, beberapa hal, poin-poin penting yang diketahui di soal. Berikutnya, langkah yang kedua tadi saya katakan yang dimaui, yang dikehendaki oleh soal itu apa. Jadi yang ditanya oleh si soal itu apa? Oke, kita cari yang dimaui oleh si soal. Berdasarkan data dan informasi di atas, Anda diminta untuk menyusun laporan keuangan berupa. Kita diminta untuk menyusun laporan keuangan. Apa saja? Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Jadi ada 3 hal yang diinginkan, yang diminta oleh soal ini. Jadi yang ditanya adalah pertama, kita disuruh menyusun income statement.
Lantas yang kedua, kita diminta untuk menyusun tadi statement of owners equity. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kita diminta untuk membuat neraca atau balance sheet atau statement of financial position. Dah ya. Sampai di sini kita sudah tahu kita mau ngapain, apa yang harus kita jawab, apa yang harus kita kerjakan. Oke, sehingga step yang ketiga, jawaban kita bagaimana. Oke. Jawaban nomor 1, kita mau menyusun income statement. Oke. Kalau kita menyusun laporan keuangan, pastikan bahwasannya setiap laporan keuangan itu memiliki 2 bagian utama. Yang di atas, bagian atas itu namanya heading atau judul. Kemudian bagian yang kedua, paruh bagian yang kedua, yang bawah itu adalah body. Yang ini merupakan inti, isi, substansi dari suatu laporan keuangan. Nah, di nomor 1 ini kita mau menyusun atau membuat income statement. Oke ya. Pertama kita buat dulu headingnya. Maka di sini tadi perusahaannya namanya adalah UD Seberang Abadi. Ini perusahaannya, nama perusahaannya. Lalu yang kedua, kita mau membuat apa? Membuat laporan keuangan apa? Oh, tadi laporan keuangannya adalah income statement. Periodenya kapan? Jangka waktunya kapan? Waktunya kapan? Oke ya. Nah, income statement, apa sih sebenarnya income statement itu? Income statement adalah salah satu jenis laporan keuangan yang di dalamnya itu berupa informasi, yang memuat informasi mengenai hasil kinerja satu organisasi bisnis atau perusahaan untuk kurun waktu tertentu. Jadi income statement itu mengukur hasil kinerja bisnis di satu perusahaan untuk kurun waktu tertentu. Kata-kata kurun waktu itu saya garis bawahi. Kurun waktu itu sama dengan periode. Yang namanya periode itu pasti dia punya titik awal dan dia punya titik akhir. Nah, tadi sudah diketahui di sini periodenya adalah bulan Oktober, dimulai tanggal 1 berakhir tanggal 31. Maka di sini income statement itu memuat periode dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Oktober. Ingat ya, yang namanya income statement itu jangka waktunya adalah periode. Sehingga saya tuliskan di sini. Misalkan for the month ended 31 Oktober 2019. Jadi for the month ended. Kalau kita mau menuliskan tanggal langsung 1 sampai dengan 31 Oktober 2019, apakah boleh? Jawabannya boleh. Silakan saja, tidak ada masalah. Oke. Nah, sekarang ini bagian heading. Ini bagian heading. Kemudian sekarang kita mau menyusun bagian body, isi, inti, substansi dari laporan keuangan yang bernama income statement. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwa income statement itu melaporkan atau memberikan informasi mengenai hasil kinerja bisnis. Nah, hasil kinerja bisnis perusahaan itu diindikatori oleh yang namanya profit atau laba atau net income. Nah, apa sih net income? Net income itu adalah hasil pembandingan dari pendapatan dan beban usaha. Oke. Jadi yang namanya net income atau laba tentu saja adalah kita sudah berusaha sehingga kemudian usaha kita membuahkan penghasilan atau pendapatan. Tapi jangan lupa, dalam kita berusaha, dalam rangka berupaya kita menjalankan proses bisnis, maka kita mengeluarkan
biaya atau beban. Nah, ketika kita menandingkan antara pendapatan atau revenues dengan beban atau expenses, maka kita akan menghasilkan yang namanya profit. Kalau untung, artinya kalau revenue minus expense itu hasilnya positif, maka kita mendapatkan net income, bahasa sederhananya. Sebaliknya, kalau net loss atau kalau revenue dikurangi dengan expenses itu hasilnya negatif, maka kita akan mendapati adanya net loss. Oke ya. Jadi inti dari laporan keuangan yang bernama income statement itu adalah kita hendak menandingkan antara revenue dan expense. Oke. Saya tulis di sini revenues. Revenues-nya terdiri dari apa saja? Oke, sekarang kita lihat lagi data di soal. Oke. Kita cari yang revenue. Ini bukan. Nah, di sini ada namanya service revenue. Berarti kan pasti ini revenue. Kan ada kata-kata revenue-nya. Oke, kita lihat di sini. Oh, mutasi naik. Bertambah sebesar 3 juta. Loh, Pak, kok ini service revenue-nya saldo awalnya kok 0? Iya. Yang namanya pendapatan dan beban itu dia pasti saldo awalnya harus 0. Tidak boleh dong yang namanya revenue dan pendapatan itu dia punya saldo awal. Kan kita mau mengukur mulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober. Maka yang namanya mengukur hasil kinerja itu pasti awalannya dari titik 0. Harus dinolkan dulu. Starting point-nya kinerja itu adalah 0. Nanti di akhir periode, di tanggal akhir periode itu berapa, hasilnya berapa, sehingga kita tahu nilai hasil kinerjanya. Oke ya, pasti di sini 0. Semua akun-akun yang masuk di income statement atau namanya adalah akun nominal itu pasti 0. Starting point-nya pasti 0. Oke. Nah, ketika kalian mempelajari atau kita mempelajari siklus akuntansi, kan di situ ada namanya jurnal. Yang disebut setelah kita melakukan penyesuaian ada yang namanya jurnal untuk mengenolkan, yang itu disebut sebagai jurnal penutup atau closing entries. Nah, fungsi dari closing entries itu tentunya adalah untuk mengenolkan supaya periode berikutnya nanti kita siap untuk mengukur kembali kinerja bisnis. Oke ya. Nah, sehingga di sini kita lihat, balik lagi ke sini, di sini saldo awalnya 0, jelas tidak ada, dan ada penambahan revenue sebesar 3 juta. Tidak mungkin ada penurunan revenue, itu pasti tidak mungkin. Yang namanya kinerja itu pasti bertambah. Atau kalau kinerjanya itu tidak menghasilkan apa-apa, ya pasti di sini 0, tetap. Oke ya. Nah, kita tulis, ternyata revenue-nya terdiri dari service revenue. Service revenue-nya tadi nilainya adalah berarti 3 juta rupiah. Oke. Kita cari lagi, ada tidak pendapatan yang lainnya? Bukan. Kita terus lihat ke bawah. Di sini ada fees earned. Fees earned, imbal balik yang dihasilkan. Artinya nih si UD Seberang Abadi ini dia sudah memberikan layanan jasa kepada konsumen dan sebagai imbalannya dia dikasih uang. Nah, ini pasti 0 juga saldo awalnya. Kita lihat ada penambahan fees earned sebesar 27.500.000. Nah, ini adalah pendapatan juga. Fees earned sebesar tadi 27.500.000. 27.500.000. Oke. Kita cek lagi apakah ada lagi pendapatan. Oh, ternyata sudah tidak ada. Hanya ada 2 pendapatan yang dimiliki oleh si UD Seberang Abadi. Sehingga saya tulis di sini total revenue
Total revenues-nya adalah sama dengan sum, saya pakai fungsi ini ke sini. Oke, hasilnya revenue-nya adalah 30.500.000. Ini total revenue. Oke, itu revenue. Kemudian tadi sudah saya katakan isi dari income statement adalah revenue dan expenses yang nanti akan kita tandingkan dalam rangka untuk melihat apakah dia mendapatkan net income ataukah justru menghasilkan net loss. Oke, berarti berikutnya ada expenses. Oke, terdiri dari apa sajakah expensesnya? Kita lihat di sini, kita cari ya yang expensesnya. Expenses itu pasti dia tidak sama dengan revenue tadi, pasti dia tidak punya saldo awal. Artinya nol saldo awalnya. Kita lihat ya, secara mudahnya kalau mau kita lihat saja yang di sininya nol. Oke. Ini tidak mungkin. Nah, wages expense. Perhatikan, wages expense nol. Kemudian pada di sini pergerakan transaksi selama Oktober ada wages expense-nya naik 8 juta. Oke, berarti kita catat wages expense sebesar 8 juta. Oke. Berikutnya, kita cari lagi setelah wages expense, utilities payable. Pak, di sini nol. Iya, tetapi utilities payable itu bukan expense. Supplies bukan, service revenue sudah, equipment bukan, vehicles bukan, account payable bukan, prepaid insurance itu aset. Ingat, ini bukan expense. Fees earn bukan, utilities expense. Nah, di sini kita lihat utilities expense-nya adalah pergerakannya dari 0 ke 3 juta. Artinya ada penambahan utilities expense sebesar 3 juta. Oke, berarti kita catat utilities expense sebesar 3 juta. Nah, berikutnya kita lihat lagi utilities expense sudah, unearned service revenue. Nah, hati-hati ya. Unearned service revenue itu bukan pendapatan, bukan pula expense. Terus apa dong? Ini adalah kelompok akun liability, unearned service revenue. Ya. Terus di bawah ini ada supplies expense. Nah, ini jelas pasti kalau ini adalah expense. Kita lihat, oh naik 1.200.000. Oke, berarti supplies expense-nya adalah 1.200.000. Oke. Sudah habis. Jadi ada 3 expenses. Sehingga saya jumlahkan sehingga total expensesnya adalah dari sini sampai sini kita jumlahkan 12.200.000 rupiah. Oke, nah kemudian kita sudah punya total revenue dan kita juga sudah memiliki total expenses. Maka ketika kita tandingkan antara revenue dengan expense, ini akan menghasilkan net income atau net loss. Tapi kita lihat ternyata di sini total revenue-nya 30.500.000, expenses totalnya 12.200.000. Tentu saja ini hasilnya setelah kita tandingkan lebih besar si revenue. Maka kita akan mendapati adanya net income. Net income-nya adalah sebesar 30.500.000 dikurangi dengan 12.200.000 sama dengan 18.300.000. Ini adalah net income 18.300.000 rupiah. Oke, oh sorry, ini saya mau taruh di sini 18.300.000 rupiah. Oke, kita sudah mendapatkan hasil dari kinerja bisnis punyanya UD Seberang Abadi. Oke,
Sekarang saya rapikan dulu supaya lebih enak dilihat. Ini merge and center. Oke. Oke, saya bold. Nah, inilah dia wujud dari income statement-nya si UD Seberang Abadi. Oke. Ya. Oke. Inilah income statement-nya. Sudah jadi ya. Ini income statement. Berikutnya. Nah, sekarang berikutnya kita akan buat, oh sorry, ini saya keliru supaya lebih enak dilihat lagi ya. Oh, sorry. Ini supaya tidak seperti ini. Oke, saya benahi dulu bordernya. Oke, saya keliru mensort. Oke. Oke. Saya benahi dulu. Oke. Nah, sudah selesai. Ini income statement-nya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, tadi kita disuruh menyusun yang namanya statement of owners equity. Oke, kita buat statement of owners equity atau laporan perubahan modal. Oke, kita saya copy dulu headingnya. Saya kopikan ke bawah. Oke. Nah, laporan perubahan modal atau statement of owners equity ini nanti akan menyajikan namanya laporan perubahan modal. Kalau yang namanya perubahan berarti ada titik awal, ada titik akhir. Awalnya sekian berubah menjadi sekian, sehingga disebut sebagai laporan perubahan modal. Oke. Kita lihat dulu headingnya. Perusahaannya masih sama, UD Seberang Abadi. Kemudian laporan keuangannya bukan income statement, maka ini kita ganti menjadi statement of owners equity. Nah, periodenya kapan? Periodenya sama dengan income statement tentunya, yaitu periode untuk bulan Oktober. Jadi tetap ini for the month ended 31st October 2019. Oke. Yang namanya perubahan tadi sudah saya katakan itu ada posisi awal sampai dengan posisi akhir. Berarti tidak usah dihafal, berarti yang pertama kita tuliskan di sini tentu saja adalah modal awal. Modalnya siapa? Kita lihat soalnya, ini modalnya Tuan Abadi. Jadi perusahaannya ini dimiliki oleh si Tuan Abadi. Oke. Kalau begitu, berapakah modalnya si Tuan Abadi pada tanggal 1 Oktober? Saya tulis di sini. Abadis Capital. Oke, Abadis Capital untuk tanggal 1 Oktober 2019. Berapa modalnya si Tuan Abadi? Sudah diketahui di soal. Pada tanggal 1 Oktober, ingat ini saldo awal ya. Saldo awal pada tanggal 1 Oktober adalah 46 juta rupiah. Sehingga saya tulis di sini 46 juta. Oke. Kemudian kalau kita mau logika sederhananya adalah di sini ada pergerakan dari titik awal kemudian bergerak ke titik akhir, katakanlah saya paste di sini Abadi Capital, tapi untuk tanggal 31 Oktober ya, 31 Oktober. Nah, di tengah-tengah di sini tentunya kan ada mutasi, ada penambahan dan ada pengurangan jika ada. Oke.
Kalau begitu saya tulis di sini add by. Apa sih yang menyebabkan adanya penambahan dari modal? Penambahannya tentunya cuma dua. Yang pertama adalah berasal dari penambahan modal atau setoran modal oleh si pemilik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berasal dari sisa hasil usaha. Artinya kan si perusahaan ini kan sudah berusaha, sudah menghasilkan pendapatan dan beban, setelah ditandingkan jadi net income yang ini tadi. Ini hasil usahanya. Ya, hasil usahanya. Tentu saja di sini net income, karena dia net income hasil usahanya berarti akan menambah modal. Oke. Maka ada dua penambahan berarti. Yang pertama adalah kita lihat dulu ya, ada nggak sih penambahan modalnya? Kita perhatikan, kita cek Abadis Capital, saldo awalnya 46 juta. Terus di sini kan pergerakan transaksi atau mutasi untuk Abadi Capital naik 15 juta. Oh, ternyata ada penambahan modal. Tentu saja penambahan modal ini adalah setoran modal oleh si Tuan Abadi. Ya. Nggak mungkin ada kemungkinan lain. Itu tidak ada. Pasti 15 juta ini adalah setoran modal oleh si Tuan Abadi. Oke, sehingga di sini bunyinya adalah setoran modal, ya, atau additional investment atau investment added by Abadi, Tuan Abadi. Oke. Berapa sih tambahan investasi yang digelontorkan oleh si Tuan Abadi? Oh, 15 juta ini ya, 15 juta. 15 juta. Kemudian, ini penambahan yang pertama. Penambahan yang kedua tadi sudah saya sampaikan adalah net income. Karena hasil usahanya itu menunjukkan adanya surplus yang disebut net income, maka kalau surplus menambah saldo awal. Kalau net loss bagaimana Pak? Tentu saja akan mengurangi, tidak akan menambah. Oke, berapakah net income-nya? 18 juta 300 ribu. Oke. Kemudian ada penambahan, tentu ada pengurangan. Ya, ada penambahan, tentu ada pengurangan. Pengurangan dari modal itu bukan berasal dari beban, tidak. Beban itu tidak ada kaitan langsung dengan modal. Beban akan ditandingkan atau expense akan ditandingkan dengan revenue, bukan ditandingkan secara langsung dengan modal atau capital. Tidak boleh. Yang mengurangi modal itu hanya satu saja, yaitu drawing atau withdrawal. Pak, kalau dividen bagaimana? Dividen itu kalau perusahaan atau unit bisnisnya berbentuk perseroan. Sementara si Seberang Abadi ini adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan perorangan. Tentu tidak ada dividen. Adanya apa? Adanya namanya adalah withdrawal atau drawing. Oke. Drawingnya siapa? Tentu saja drawingnya atau pengambilannya si Tuan Abadi. Kita lihat ada atau tidak drawing. Setelah kita lihat, kita perhatikan. Oh, ternyata tidak ada drawing. Berarti si Tuan Abadi tidak mengambil atau tidak menarik setoran modal dia. Oke, maka di sini saya tulis 0. Maka kita bandingkan antara addition penambahan dan pengurangannya, addition dan deduct-nya ini kita tandingkan. Karena pengurangannya 0, maka tentu saja kita dapat simpulkan di sini ada additional in capital. Ya. Oke. Sorry, ini saya tambahin dengan kata-kata net supaya jelas. Net additional in capital. Sebesar berapa? Sama dengan, tentu adalah gabungan dari ini. 33.300.000
Sehingga saldo akhir modal yang dimiliki oleh Tuan Abadi di UD Seberang Abadi adalah sama dengan ini ditambah ini, sama dengan 79.300.000 rupiah. Nah, inilah hasil akhir dari laporan yang bernama Statement of Owners Equity atau laporan perubahan modal. Oke, saya kasih frame dulu. Nah, sehingga kita sudah mengerjakan perintah yang kedua, yaitu menyusun Statement of Owners Equity. Nah, berikutnya yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, kita diminta untuk menyusun balance sheet atau neraca. Oke, saya seperti tadi, saya copy headingnya. Oke, saya letakkan di sini. Perusahaannya masih sama, judul laporan keuangannya tentu saja bukan Statement of Owners Equity, melainkan neraca atau balance sheet atau Statement of Financial Position. Nah, berbeda dengan income statement yang memberikan informasi mengenai hasil kinerja bisnisnya si UD Seberang Abadi, berbeda pula dengan Statement of Owners Equity yang memberikan informasi kepada user mengenai pergerakan modal dari awal sampai akhir. Nah, kalau balance sheet atau neraca itu memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan mengenai posisi keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan posisi keuangan? Posisi keuangan itu maksudnya adalah berapakah resources atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, berapakah utang yang dipunyai oleh perusahaan, dan berapakah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kapan? Pada saat tanggal tertentu saja, bukan pada periode, bukan. Yang namanya posisi, ini kan laporan posisi keuangan. Yang namanya posisi itu tidak mungkin dong. Yang namanya posisi kok berada dalam satu rentang waktu tertentu. Itu tidak mungkin. Yang namanya posisi itu pasti dalam satu titik saja. Titik awal kah? Atau titik akhir kah? Atau salah satu titik di sepanjang kurun waktu tertentu. Itu yang disebut sebagai posisi. Maka tidak mungkin di sini judulnya adalah for the month ended. Bukan. Nah, di sini harus specific date. Nah, kapan posisi keuangannya itu dilaporkan? Tentu saja di titik yang terakhir. Ya, tentu saja di titik yang terakhir. Kalau begitu, di sini bukan for the month ended, melainkan langsung tanggal 31 Oktober 2019. Perhatikan itu ya, jangan sampai keliru. Oke. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwasanya neraca itu memuat informasi mengenai posisi akun-akun aset, posisi akun-akun liability, dan posisi akun-akun equity untuk pada saat tanggal 31 Oktober tahun 2019. Oke. Kalau begitu yang pertama tentu saja di sini isinya adalah kelompok aset. Ya, kelompok aset. Oke, sorry. Kelompok aset. Kelompok aset. Asetnya terdiri dari apa saja sih? Kita lihat lagi ya soalnya. Kita cek satu persatu. Wages payable, oh ini bukan aset. Cash, oh iya ini aset. Cashnya saldo awalnya 3 juta. Kemudian naik sebanyak 5 juta. Kalau begitu saldo akhirnya berapa? Tentu saja 3 ditambah 5 sama dengan 8 juta. Oke, saya tulis di sini berarti cashnya adalah 8 juta.
Ini cashnya. Berikutnya kita cari lagi aset yang lain. Prepaid rent. Oh jelas ini aset. Prepaid rent. Prepaid rent. Prepaid rentnya adalah awalnya 6 juta. Kemudian tidak ada penambahan pun tidak ada pengurangan, sehingga tetap saldo akhirnya 6 juta rupiah. Oke. Berikutnya kita cari lagi. Wages expense bukan. Utilities payable bukan. Kemudian supplies. Supplies. Kita lihat suppliesnya saldo awal 500.000, kemudian ada penurunan 200.000. Maka saldo akhirnya adalah 300.000. Supplies saldo akhirnya 300.000 rupiah. Oke. Berikutnya equipment. Equipment saldo awal 10 juta. Oh ternyata konstan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Maka saldo akhir equipmentnya adalah juga sama 10 juta. Oke, 10 juta. Setelah equipment kita cari lagi. Oh ada vehicles. Vehicles ini aset. Saldo awal 30 juta, naik 15 juta. Maka saldo akhirnya 45 juta. Vehicle sebesar 45 juta. Oke. Kemudian kita cek apakah masih ada prepaid insurance. Ya, prepaid insurance saldo awalnya 0, dia belum punya asuransi yang dibayar di muka. Kemudian selama periode bulan Oktober ada penambahan 4 juta. Artinya si UD Seberang Abadi ini dia membayar asuransi. Ya, dia sudah membayar asuransi sebesar 4 juta. Kapan makainya? Ya tentu saja akan dipakai untuk selama jangka waktu periode ke depan. Di soal ini tidak diketahui. Oke. Sehingga prepaid insurance ya kita tulis di sini. Prepaid insurance-nya tadi adalah mana tadi? 4 juta rupiah. Oke. Berikutnya setelah prepaid insurance apakah masih ada? Oh ada, account receivable. Awalnya 8 juta, kemudian ada kenaikan 12 juta, maka saldo akhirnya adalah 20 juta. Ada account receivable. Account receivable sebesar 20 juta. Oke ya. Account receivable sudah, kemudian sudah habis. Kelompok aset semuanya sudah habis. Kemudian saya total asetnya adalah sama dengan sum 93.300.000 rupiah. Oke, supaya enak ini saya pindah ke sini. Oke ya. Nah, ini asetnya. Jadi total asetnya adalah 93.300.000 rupiah. Nah, ini aset sudah. Kemudian yang kedua ada kelompok akun liabilities. Kelompok akun utang. Apa saja isinya? Kita lihat di soal. Yang pertama, ada wages payable ya. Payable, kata-kata payable itu menandakan bahwasannya dia akun itu termasuk ke dalam kelompok liabilities. Saldo awal wages payable 6 juta, kemudian ada kenaikan sebesar 3 juta, maka saldo akhirnya adalah 9 juta. Saya tulis di sini wages payable sebesar 3 juta. Kok 3 juta? 9 juta tadi ya. 6 ditambah 3, 9 juta. Oke. Berikutnya setelah wages payable, kita cari yang payable. Ada utilities payable. Utilities payable-nya 0, naik ditambah 3 juta.
Jadi saldo akhirnya adalah 3 juta. Utilities payable nya adalah 3 juta rupiah. Oke, berikutnya kita cari lagi payable, masih adakah? Account payable. Oke, ada account payable. Account payable-nya adalah saldo awal 2.500.000 turun dikurangi 500.000, maka saldo akhirnya adalah tinggal 2 juta rupiah. Ini account payable. Account payable sebesar 2 juta rupiah. Oke, masih adakah setelah account payable? Base capital, prepaid insurance, fees earned, account receivable, utilities expense, unearned service revenue. Nah, seperti saya katakan tadi, unearned service revenue ini adalah kelompok, masuk ke kelompok akun liability. Kita lihat dia punya saldo awal 3 juta, kemudian ada penurunan, berarti dikurangi, penurunannya sebesar 3 juta. Oh, kalau begitu saldo akhirnya adalah 0, karena 3 juta dikurangi 3 juta habis. Oke, kalau begitu saya tulis aja di sini, enggak apa-apa. Unearned service revenue, saldo akhirnya adalah 0. Oke, maka sudah habis berarti ya, sudah tidak ada lagi akun dengan kelompok liabilities. Maka ini saya total liabilitiesnya adalah sama dengan sum yang ini 14 juta rupiah. Ini total liabilitiesnya. Berikutnya kelompok akun equities. Kelompok akun equities, kita lihat yang namanya kelompok akun untuk equities berarti cuma satu ya, yaitu Abadis Capital. Seandainya saja di soal ini ada kemudian di sini drawing atau withdrawal, jangan pernah sekali-kali dimasukkan ke kelompok akun equities. Loh Pak, kenapa kok drawing atau withdrawal tidak dimasukkan ke kelompok equities? Tidak, jangan dimasukkan di situ. Kenapa? Kan tadi withdrawal atau drawing itu sudah dimasukkan di sini. Jadi jangan ditulis lagi di sini. Tidak boleh. Berarti di sini isinya cuma satu. Apa isinya? Yang ini. Nah, ini isinya. Saya copy. Saya taruh di sini. Oh sorry, saya keliru. Saya giniin aja kalau begitu. Oke, ini adalah modalnya si Tuan Abadi untuk posisi tanggal 31 Oktober 2019. Oke. Aduh, salah. Oke, saya taruh di sini. Maka ini tadi saldo akhirnya adalah Abadi capitalnya adalah 79.300.000. Nah, di dalam neraca maka kita harus bisa membuktikan bahwasanya persamaan akuntansi yang bunyinya assets is equal to liabilities plus equities itu bisa terbukti. Artinya aset, jumlah total aset 93.300.000 ini harus sama dengan 14 juta liabilities ditambah dengan 79.300.000. Harus seimbang atau balance. Kalau tidak seimbang, kalau tidak balance, maka nanti akan keliru atau salah dan itu tidak boleh. Oke ya. Maka saya tulis di sini total liabilities and equities nya adalah sama dengan yang ini saya tambah ini. Oke, sama dengan 93.300.000. Oke. Maka
Perhatikan sudah sama. Jadi total aset, kemudian total liabilities, total aset itu sudah sama dengan total liabilities ditambah dengan total equities. Oke. Nah, selesai. Oke, jadi kita sudah bisa membuat neraca. Oke. Oke ya, sudah selesai. Sudah selesai, sudah jadi. Kita sudah kita sudah selesai. Kita sudah bisa menjawab semua soal yang ditanyakan kepada kita. Income statement-nya sudah ada, hasilnya 18.300.000. Kemudian laporan perubahan modalnya kita tahu, saldo akhir tanggal 31 Oktober modalnya si tuan abadi adalah 79.300.000, dan kita tahu posisi akun-akun aset, posisi saldo akhir akun-akun liability, dan juga posisi akhir modalnya tuan abadi. Dan setelah kita hitung, maka sudah seimbang atau balance. Artinya total aset sama dengan total equities ditambah total liabilities, atau total liabilities ditambah dengan total equities. A sama dengan L plus E. Oke? Saya rasa cukup sampai di sini. Saya berharap ini bisa dipahami dengan baik. Jadi saya ulang lagi ya, stepnya ada 3. Tuliskan dulu hal-hal yang diketahui, poin-poin penting. Kemudian yang kedua, tuliskan dengan jelas apa yang ditanya oleh si soal. Kemudian yang ketiga, kerjakan secara komprehensif yang ditanya, sehingga kemudian orang yang membaca bisa mengerti. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.